Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kaum taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah satu pembatalan hukum adat istiadat yang menyalahi aturan Islam, yaitu tidak diperbolehkan anak angkat yang sudah menceraikan istrinya dinikahkan oleh bapak angkatnya istrinya anak angkat tidak boleh dinikahkan oleh bapak angkatnya ketika sudah diceraikan. Itu yang dibatalkan. Dan Nabi Muhammad SAW bukanlah bapak dari seseorang di antara kaum muslimin, ya. Jadi tidak ada Zaid bin Muhammad, yang benar adalah Zaid bin Harithah. Mari kita lanjutkan. Oke, saya selanjutnya disampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, nabi penutup, yang tidak ada lagi nabi sesudah itulah nabi yang lahir. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-41 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Pasal 1 dan pasal 2. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Dia di waktu pagi dan waktu petang. Kang Iwan, apa kabar Kang Iwan? Masih di Jogja kan? Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini upaya untuk mengingatkan kita, ya, bahwa hati manusia ini kosong, melompong, rusak, kecuali dia diisi oleh ingat kepada Allah, zikir. Zikir ada yang mengartikan sholat, ya. Salah satunya adalah sholat, merupakan zikir atau ingat kepada Allah. Namun secara luas, zikir itu berarti adalah satu bentuk perasaan hubungan, ya, dalam kegiatan apapun yang dilakukan oleh manusia, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir, ya. Zikir itu mudahnya itu ketika dia melakukan segala aktivitas, segala usaha, segala kegiatan itu merasa disaksikan Allah, ya. Muraqabatullah, merasa dekat dengan Allah.
merasa Allah mengawasi dia. Ya, itu berarti ingat dengan Allah. Apakah zikir itu diucapkan dengan lisan? Iya. Ada juga zikir tidak diucapkan dengan lisan tapi dilakukan dengan amal. Ya. Ketika dia mencari makan dengan cara halal, itu pun zikir karena dia ingat dengan Allah bahwa mencari makan itu cari yang halal. Kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya ya, ayat 40 ya, 39 mengingatkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Allah lah yang menjaga kita supaya berada pada jalur keimanan. Jalur keimanan ini membutuhkan pengorbanan. Di antaranya adalah menyingkirkan yang tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Di antaranya adalah yang tadi kita sampaikan ya. Adat istiadat yang melalaikan, adat istiadat yang ngaco ya, tidak didasarkan atas syariat ya. Ini dalam upaya kita untuk ya menjaga diri kita terus ya, dalam ingat kepada Allah. Boleh dilakukan dengan lisan, boleh ya. Zikir salah satu kisah tuh suatu ketika Fatimah binti Muhammad anak Nabi itu mengeluhkan betapa beratnya kehidupan dia. Dia punya anak yang namanya Hasan Hussein, kemudian dia juga ya bekerja membantu suaminya Ali ya. Dia perlu menggiling roti, yang mungkin menimba air ya. Sementara ya, Nabi Muhammad SAW pada saat itu juga menerima tawanan. Artinya apa? Ketika ada beberapa penaklukan, peperangan, ada tawanan. Tradisi internasional pada saat itu adalah tawanan itu bisa menjadi budak, bisa menjadi pembantu lah bahasa kita. Ya. Kemudian Fatimah berniat mengurangi beban keluarga dengan cara meminta pembantu, meminta budak kepada Nabi SAW. Kemudian ya, dia datang ke rumah Nabi dan bertemu Aisyah, ya, istri Nabi. Waktu itu Nabi sedang keluar ya. Lalu disampaikanlah oleh Fatimah kepada Aisyah bahwa dirinya mau minta tawanan, mau minta budak kepada Nabi. Kemudian pulanglah Fatimah ke rumahnya. Ketika dia tidur, ya, sudah malam berarti dia tidur bersama Ali, ya, suaminya. Nabi datang, assalamualaikum. Ya, Nabi datang. Fatimah hendak bangun, tapi Nabi melarang. Kemudian Nabi duduk di antara dua orang yang sedang tidur, yaitu Fatimah dan Ali. Berkemungkinan mereka berjaga, itu sudah bangun ya ketika diketuk mungkin. Tapi Nabi bilang nggak usah. Akhirnya Nabi di antara dua orang yang sedang tidur tadi, sampai Fatimah mengatakan, aku
kurasakan dinginnya kaki Nabi di dadaku. Berarti sampai kakinya Nabi itu ada di dadanya Fatimah. Berarti memang sedang tiduran lah kira-kira. Ya, sedang tiduran. Kemudian Nabi berkata, ya hadis ini dari riwayat Bukhari ya. Nabi berkata, wahai Fatimah, maukah engkau aku sampaikan sesuatu yang lebih baik dari yang kau minta? Yang lebih baik dari yang kau minta apa? Budak dan tawanan ya, untuk membantu kehidupan keluargamu. Ya Fatimah maulah. Sebelum tidur, kata Nabi SAW, bacalah engkau takbir 34 kali. Takbir 34 kali. Lafaz takbir kita sudah tahu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bacalah tahmid 33 kali. Tahmid berarti alhamdulillah 33 kali. Kemudian bacalah tasbih 33 kali. Jadi berapa tuh ya? 33, 34, berarti 100 kali ya. Itu lebih baik daripada yang engkau minta. Itu salah satu adab mau tidur ya. Walaupun ada juga doanya, kemudian gerakan Nabi yang meniupkan, membaca ta'awuz, kemudian meniupkan di tangannya, diusap ke seluruh badannya ya. Tapi kita lihat di sini adalah salah satu anjuran dari Nabi SAW kepada anaknya ya, dan itu juga merupakan anjuran bagi kita semua adalah berzikir dengan lafaz yang dijaharkan atau dikeraskan atau disebut lah gitu ya, yaitu takbir, tahmid dan tasbih. Dan itu disebut oleh Nabi lebih baik dari mendapatkan orang yang perlu diberi makan, yaitu pembantu budak ya. Itu lebih baik, berarti mungkin itulah kekuatan dari Allah ya. Makanya zikir ini kekuatan bagi manusia, karena dia mengingat. Jadi mengingat kenapa sih dia ya, harus hadir di dunia ini, bagaimana dia melakukan satu langkah menuju arah yang benar, itu dalam zikir ya. Jadi ada zikir dalam memandang, ada zikir dalam mengucapkan, ada zikir dalam mendengar, ada zikir dalam mengayunkan tangan, ada zikir dalam melangkahkan kaki, bahkan ada zikir dalam pendiaman, ada zikir dalam marah. Kok bisa sih marah dalam zikir? Iya, kalau marahnya itu memang Allah senang. Karena ada Allah senang dalam satu marah apa? Ketika agama kita ya, ketika keyakinan kita dihina, ya kita harus marah, jangan diem aja. Ya. Ketika Nabi dihina, lalu kita diem aja. Ya. Kemarin tuh apa ya? Kartunis tuh ya, kalau nggak salah ya. Kartunis yang apa sih, menggambarkan Nabi Muhammad SAW dengan hal yang tidak patut, apapun alasannya. Kita harus marah kalau ada yang begitu. Benar tuh kalau ada pemerintahan yang kalau perlu dicari untuk, bahkan sekarang dikawal. Kemarin meninggal kebakaran di
kebakaran di mobil polisi yang mengawal. Ini kartunis Muhammad yang berusaha dilindungi oleh pemerintah negeri barat. Ya, kembali lagi bahwa ya zikir ini adalah kekuatan kita. Ya. Makanya kita perlu tuh membudayakan bacaan-bacaan zikir ya, ketika melihat sesuatu yang indah, subhanallah, maha suci Allah, sebutin aja subhanallah. Kalau ada sesuatu yang mengagetkan ataupun musibah, innalillahi, sungguhnya segala sesuatu itu milik Allah ya. Jangan menangis meraung-raung, ya udah cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, apa kabar? Jadi kata-kata itu disebutkan sehingga anak juga diingatkan. Makanya beberapa kali sering banget itu kita sampaikan, kalau anak ini berkata yang gak benar lah, goblok lah, tolol lah, PA lah, bahasa sini tuh ya, PA itu artinya gila ya tuh. Kemudian kata-kata penghinaan itu, saya langsung bilang istighfar, kamu minta ampun sama Allah ya. Oh ya Pak, astagfirullahaladzim. Iya gitu, jadi diingat. Coba bibirnya itu mengingat Allah. Termasuk latah. Latah itu saya kan kadang-kadang ngomongnya nggak bener ya kalau latah tuh. Saya kerap kali tuh ngelihat, ngedengar tuh kadang-kadang ada yang latah, baik laki-laki atau perempuan. Saya langsung sampaikan, segera istighfar tuh, astagfirullahaladzim. Nanti yang diingetin adalah istighfarnya, bukan latahnya ya. Dan kita juga ya biasanya begitu tuh, kita senang tuh godain orang latah. Latah itu apa ya, kalau kita apa bahasa Indonesianya latah? Bahasa penerangan tentang latah itu apa ya? Jadi sesuatu yang diucapkan ketika dia kaget ya. Bisa gak disembuhkan? Insya Allah bisa. Yang penting dia ketika latah istighfar terus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan sampaikan kepada orang lain, jangan membuat dirinya kaget ya. Ini kan kadang-kadang kita ini ya, kita godain gitu biar dia kaget dan mengucapkan kata-kata yang kadang-kadang kata-kata jorok ya, bahkan sampai alat kelamin pria disebutin gitu ya. Ini kita nggak boleh nih, kita harus bantu kawan kita yang latah itu untuk kembali bener lah ucapan. Jadi tetap disampaikan ketika melihat sesuatu yang menyenangkan ya, subhanallah, maha suci Allah, sesuatu yang mengagetkan, masya Allah. Jadi yang keluar itu adalah kata-kata mengingatkan kita betapa kita adalah seorang hamba ya. Di sini disebutkan zikran katsira, zikir yang banyak. Wah, ini kita juga pengingat ya buat diri kita juga ya, berzikir yang banyak. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi bekerja, apapun yang kita kerjakan, kalau bisa diiringi dengan kata-kata berzikir ya. Kalaupun dia perlu mendengarkan zikir-zikir, boleh. Ada tilawah, kemudian ada lagu-lagu yang mengingatkan Allah ya. Sehingga teringat terus ketika kita bekerja pun bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah ya. Bahwa bekerja pun ibadah, belajar pun ibadah, jangan salah ya. Bekerja itu ibadah, belajar pun ibadah ya. Goreng, masak itu ibadah gak? Ibadah itu. Karena dengan memasak, dengan menggoreng ya, dengan merebus air, dengan mencuci baju, keluarga kita jadi nyaman, dapat beribadah dengan baik. Coba kalau bajunya nggak dicuci-cuci selama seminggu, ya datang ke musola wanginya luar biasa ya. Orang yang lain kanan kirinya kalau bisa menyingkir dari dia, kan gitu. Jadi mencuci, menyusui,
ganti popok, ya, beres-beres rumah, itu, rapihkan kompor atau cucian piring, ya. Itu bagian dari ibadah dan itu pun zikir. Ini kadang-kadang kan begitu, ini mah kerjaan cewek, ya. Itu mah kerjanya nggak kayak gini. Kan saya sampaikan ya, yang membedakan perempuan dengan laki-laki dua hal saja, hamil dengan menyusui, sisanya kerjaan bersama. Ya. Kadang-kadang kan begitu, apa kata salah satu hadis Nabi menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah bersama istrinya. Ya, istrinya ya, pekerjaan rumah mungkin di istri yang sebelah sini, terus dia yang di mana gitu ya. Kemudian kalau tiba waktu sholat dia datang ke masjid, itu. Jadi tetap ada yang bisa dikerjakan bersama-sama suami dan istri, dan itu bagian dari zikir. Ya. Karena di hadapan Allah semua sama, laki dan perempuan. Nah, kadang-kadang kan begitu ya, saya mah nggak pernah sama sekali nyuci baju, nyuci piring, nggak pernah sama sekali saya. Serahin aja semua sama istri saya sama anak saya. Bareng juga nggak apa-apa, boleh kan? Ya. Kan romantis banget ya kalau lagi mengerjakan bersama gitu ya. Saya mah gengsi pak, malu saya nanti diejek lagi sama teman saya. Sama sieun ku pamajikannya. Sanesieun eta. Itu bagian dari kasih sayang dan buat usaha untuk berzikir bersama ya. Wah, ini kiat-kiat romantisme ini boleh juga diikutin ya. Pak, bagaimana pak? Suami saya mah nggak mau pak yang kayak gitu. Jijik dia, wah jangan deh. Ada yang nggak mau nyebokin anaknya gitu. Jijik ya Allah, setiap hari dia nyebokin dirinya sendiri, lebih parah lagi. Padahal itu kan anaknya, ya. Dan kadang-kadang nih kalau saya lihat ya, karena rumah tangga dibebankan kepada istri, ya, hasilnya jadi berantakan kan? Dan kadang-kadang malu dikunjungi orang. Ada yang datang, maaf ya ini berantakan, jangan di sini lah, di depan aja, di teras aja, jangan ke dalam. Ya, karena kan suasananya berantakan. Kenapa berantakan? Mungkin nggak mau bekerja, anaknya nggak diajarkan untuk bekerja. Ya. Makanya istri yang ngomel-ngomel untuk mengajarkan anak wajar, nggak apa-apa. Ya. Termasuk ngomel-ngomel sama suami ya nggak apa-apa juga sih, nggak ada yang larang, asal jangan berlebihan aja. Oke, kembali lagi ya. Jadi zikir yang banyak ya. Zikir yang banyak bisa lisan, bisa perbuatan ya. Dan itu nggak cuma di rumah, di jalanan kita juga zikir. Melihat ada orang yang nggak mampu, atau ada yang sedang lemah, atau yang sedang kesulitan, ada yang kecelakaan ya. Ada yang sedang berniaga atau pedagang kecil. Gimana bentuk zikir kita? Kalau ada rezeki kita berikan sesuatu gitu. Jadi di jalan pun ada ingatan kepada Allah. Ketika kita membeli sesuatu ada ingatan kepada Allah. Penting gak yang mau kita beli itu? Yang kedua, halal gak yang mau kita beli itu? Penting atau tidak ya? Ada keinginan, ada kebutuhan. Nah ini yang kadang-kadang kita suka nyampur keinginan. Yang kedua, halal gak itu barang? Yang ketiga, baik gak barang? Yang keempat, di mana kita belinya? Itu harus jelas tuh. Ya, kalau bisa belinya kita kayak yang dekat-dekat dulu boleh, tetangga kita. Ya.
Kemarin sempat ngobrol, kadang-kadang begitu ya, kalau untuk hal-hal yang kira-kira sulit kita beli ya, atau kita ngambil dari tetangga kita, ngutang lah misalnya. Kalau lagi punya duit dia mau kemana, dia lupa dengan hutang-hutangnya. Kadang-kadang begitu ya manusia itu, yang dekat-dekat dia ini, tapi kalau bisa ya dilunaskan aja dulu ya. Boleh gak ke mall dan sebagainya? Kalau saya sih termasuk yang jarang ya. Masuk bisa dihitung lah. Itu mall yang sampai tutup itu saya bisa hitung, mungkin itu udah berapa tahun ya mall yang sampai tutup tuh, yang di daerah arah Bubulang tuh. Seingat saya baru 2 atau 3 kali ke situ. Itu kan udah bertahun. Sampai ada mall yang lebih dekat lagi tuh saya tidak pernah masuk tuh gitu. Ya kalau nggak penting-penting banget nggak usah lah ya. Kita kan ada tetangga, ada pasar. Wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah ya. Ya. Bertasbih subhanallah ya. Di waktu pagi dan waktu petang. Ada waktu khusus nih pagi dan petang, karena memang ada membangkitkan semangat mungkin ya ketika kita bertasbih subhanallah subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah ya, di waktu pagi dan petang ya, sebagai pemompa kekuatan kita ya. Makanya ada zikir al-matsurat, zikir yang nggak cuma al-matsurat ya, ada beberapa zikir-zikir yang dianjurkan supaya kita ingat lagi bahwa kita selama 24 jam ini adalah seorang hamba yang nanti bakal dihisab, dihitung ya, segala yang kita lakukan, segala yang kita ucapkan, segala yang kita dengar, bahkan segala yang kita gerakkan. Ya, makanya disebutkan juga di sini pagi dan petang, pagi dan sore hari ya. Berarti mungkin subuh dan asar ya. Makanya anjuran-anjuran berzikir itu subuh dan asar atau menjelang maghrib atau sesudah maghrib, supaya kita ingat di awal dan akhir, awal kita bangun dan akan tidur ya. Bertasbih kita ya, mengingat lagi betapa lemahnya kita. Hati kita akan kosong kalau kita tidak mengingat Allah. Hati kita akan kemana-mana ketika tidak ada Allah di situ. Begitupun usaha kita akan rusak, akan nggak beres kalau tidak ada zikir di situ. Ya. Ada salah satu syair Raihan, ya, saya ingat, bertemu dengan seorang penjual roti, ya, di salah satu pekan, di salah satu pasar di Eropa ya. Penjual rotinya tak henti, bibirnya basah untuk bertasbih, berzikir ya. Oh masya Allah. Kalau ketemu pedagang yang kayak gitu itu jadiin langganan ya. Kan ada tuh pedagang yang ketika dia menuangkan sesuatu, bubur lah atau apa, bismillah, dia nyebutin bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wah itu ingetin itu. Pedagang yang luar biasa, dia menyebutkan kata bismillah ketika dia melayani, masya Allah. Luar biasa. Itu yang kayak gitu jadi langganan itu. Pak, kalau buburnya nggak enak gimana Pak? Ya kita sampaikan, ini buburnya kurang ininya Bang. Kayaknya kalau asinnya ditambah dikit bagus tuh Bang. Sampaikan. Kemarin saya sampaikan ya. Saya lewat depan tuh di Banteng Proyek, saya sampaikan begini, orang ini orang baik. Ya, karena saya melihat waktu itu bagaimana dia memberikan makanan kepada orang gila. Saya sudah sampaikan kisahnya. Ya, dia sudah bungkus makanan itu, berarti sudah disiapkan kepada orang gila. Masya Allah. Pak, warungnya di mana Pak Arman? Saya kasih tahu nanti ya. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya sama pedagang-pedagang baik yang seperti ini. Dia sisihkan sebagian mungkin keuntungan dia untuk orang yang membutuhkan, walaupun orang itu tidak ngomong.
gila itu nggak ngomong, cuma dia nyari-nyari makanan aja ke sana ke sini, dia sampaikan, masya Allah. Basah sekali hatinya itu. Oke. Kadang-kadang kan begitu ya, kita sabodo teuing lah. Ya, jelema gelo eta mah. Jauh-jauh akhirnya anak takut sama orang gila. Ada orang gila mah kabur, kalau perlu ditimpukin. Nauzubillah. Ya, dia pun manusia. Ya. Dia mungkin lebih baik dibanding hewan. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan tuh warung-warung kayak gitu, warung-warung berkah itu usahanya lancar maju, ya. Kemudian banyak karyawan cabangnya dan sebagainya, karena dia sendiri hatinya tuh basah, gitu ya. Saya ngelihat dia sampai bengong waktu itu. Masya Allah, ini lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saksinya itu si Hamam tuh, naik motor saya. Luar biasa. Mudah-mudahan lah kita tetap menjadi orang-orang yang berzikir, bertasbih, bertahmid, ya. Mengingat terus bahwa kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Nggak usah khawatir, namanya balasan kita akan Allah berikan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.